Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik untuk review match antara Persib Bandung melawan Semen Padang yang berakhir dengan skor 1-1 ya. Ini BRI Liga 1 pekan ke-10. Sangat disayangkan di mana pada pekan ini sebenarnya Persib sangat berpeluang untuk mengkudeta posisi puncak klasemen dari Bali United yang pada akhirnya juga kemarin baru saja menelan kekalahan ya gitu. Jadinya 1 poin hanya bisa diraih di kandang melawan Semen Padang yang merupakan tim saat ini berada di posisi 18 klasemen ya, ada di posisi paling bawah, dan Persib tidak bisa memanfaatkan laga waktu kemarin malam, hari Jumat malam ya. Ya memang hasil yang cukup bukan cukup ya, tapi sangat mengecewakan ya bagi kita semua. Permainan yang nggak terlalu bagus meskipun mendominasi gitu, dan kita juga dihukum dengan counter attack. Ya banyak peluang yang terbuang dan banyak sekali kritikan-kritikan yang pasca pertandingan juga dilontarkan kepada tim Persib Bandung. Ya memang situasi ini ya lagi-lagi Persib selalu tidak bisa memanfaatkan situasi untuk menaikkan posisinya di klasemen ketika berhadapan dengan tim yang secara atas kertas memang Persib lebih unggul. Ya itulah namanya sepak bola ya. Jadi memang nggak selalu bisa sesuai dengan prediksi gitu. Oke, kita akan bahas pertandingan ini lebih lanjut, tapi seperti biasa sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib, jangan lupa untuk di follow juga sosial media Mata Persib di Spotify, di Instagram, dan di TikTok juga kita ada. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi ya di YouTube channel kita supaya nggak ketinggalan dengan review match pada kali ini. Oke. Nyesek ya, masih nyesek. Mungkin semua bobotoh juga merasakan hal yang sama ya, masih merasakan nyeri hati dengan match pada kali ini melawan Semen Padang, karena kita sangat mendominasi permainan gitu ya. Dan Persib selalu dejavunya adalah ketika melawan tim yang saat itu ada di dasar klasemen atau di posisi papan bawah, Persib malah selalu kesulitan gitu. Kalau mungkin sedikit flashback di musim 2021 saat itu waktu masih ditangani oleh Robert Alberts, di mana Persib juga saat itu lagi kejar-kejaran dengan Bali United ya, di saat Covid itu Liga Covid yang masih bubble-bubble tanpa penonton. Di situ juga ada momen di mana Persib melawan Persela Lamongan saat itu ya, yang sedang berjuang di papan bawah. Ekspektasinya adalah menang untuk bisa naik ke puncak klasemen, tetapi malah seri waktu itu, atau kalah ya kalau nggak salah ya. Nanti mungkin teman-teman bisa komen ya waktu itu hasilnya gimana. Cuman yang saya ingat adalah setiap melawan tim yang papan bawah justru Persib malah kesulitan gitu untuk mendapatkan poin seperti itu. Oke, kita bahas line up saat melawan Semen Padang kemarin. Jadi memang di sini Bojan Hodak juga melakukan sedikit rotasi. Yang pertama, Persib merotasi di posisi kiper yang kemarin tampil Kevin Rey Mendoza digantikan oleh Teja Pakualam ya. Memang sekilas ini bukan rotasi yang gimana-gimana, karena memang secara kualitas pun Teja maupun Kevin sama-sama punya kualitas yang bagus. Lalu secara formasi pun di pertandingan melawan Semen Padang ini Persib kembali tampil dengan formasi 4-2-3-1 ya, dengan formasi 4 back. Setelah sebelumnya dari lawan Zhejiang sampai kemarin terakhir melawan Persik Kediri, Persib tampil dengan formasi 3 back atau dengan 3-4-3 gitu ya, dengan ada 2 wing back di kanan dan di kiri gitu. Nah sekarang balik lagi ke formasi seperti sebelumnya gitu. Kita memulai musim dan di musim lalu 4-2-3-1 dengan back Nick dan Gustavo Franca. Lalu Kakang Rudianto yang kemarin solid tampil sebagai back tengah kanan kembali ditampilkan di back sayap kanan, dan Edo yang tampil di back sayap kiri. Lalu Mark Locke juga sudah kembali tampil berduet dengan Deddy Kusnandar di lini tengah, sementara Tyrone Del Pino dimajukan menjadi gelandang serang nomor 10 gitu. Sementara Beckham Putra tampil sebagai wide midfielder di kanan gitu ya.
lalu kembali ditampilkan Lord kita El Gasing, El Mailson gitu, Mailson di 5 yang statistik selebrasinya lebih tinggi dibandingkan statistik golnya gitu ya sampai saat ini. Mailson 5 ditampilkan di sayap kiri dan Ciro Alves di central forward sebagai striker nomor 9-nya. Nah, ini memang juga menggantikan Dimas Derajat yang ternyata mengalami cedera ya. Sebenarnya udah ada David Da Silva, tetapi Bojan menyimpannya untuk ditampilkan di babak kedua. Oke. Aduh, sorry ya, memang masih agak nyesek gitu dengan seri yang rasa kalah kemarin gitu. Kita memulai laga dengan cukup meyakinkan, di mana baru 5 menit pertama Persib langsung menggebrak dan bisa mencetak gol gitu ya setelah membombardir pertahanan dari Semen Padang. Akhirnya Persib mendapatkan peluang dari corner kick dari Edo, lalu bolanya nyampe ke Mark Klok. Klok di situ langsung dengan yakin melakukan long shoot dari luar kotak penalti yang berhasil diblok ya sama kipernya Semen Padang, Diki Indriana, tetapi bola hasil mentahannya itu nyampe ke Ciro yang dengan mudah langsung menceploskan bola ke gawang Semen Padang dan 1-0 untuk Persib Bandung. Setelah gol ini memang anginnya sangat ada di Persib gitu. Semen Padang sendiri yang dilatih oleh Eduardo Almeida, memang kita tahu Eduardo Almeida ini dari klub-klub sebelumnya ya. Saat pertama debut di sini melatih Arema, lalu lanjut melatih Rans. Dia adalah pelatih yang punya tipe permainan yang sangat-sangat defensif gitu ya. Bermain counter attack, bermain negatif football ya dalam tanda kutip. Memang taktiknya Mas Al ini, Almeida, sangat-sangat pragmatis gitu. Jadi ketika melatih Semen Padang ya kita bisa prediksi kalau Semen Padang akan bermain bertahan. Dan memang meskipun mereka sudah kecolongan gitu ya, kebobolan 1 gol lebih dulu, Semen Padang ini benar-benar tidak ada inisiatif untuk bermain terbuka gitu. Jadi benar-benar hanya fokus bertahan dan mungkin mengutip apa yang dikatakan oleh komentator bahwa yang penting mungkin Semen Padang ini adalah tidak kebobolan lebih banyak dari 1 gol yang sudah dilesakan oleh Persib gitu ya. Ini yang secara tidak langsung juga membuka harapan dan menaikkan kembali ekspektasi kita kalau di game ini kita harus menang gitu loh. Karena setelah mencetak 1 gol itu kita terus membombardir gitu pertahanan Semen Padang. Jadi secara taktik Persib memasang high defensive line, garis pertahanan yang sangat tinggi. Kemarin saat lawan Semen Padang itu Nick dan Gustavo itu sejajar di depan garis tengah lapang bahkan gitu ya. Di situ untuk menekan si Semen Padang yang tidak melakukan pressing sama sekali gitu ya. Baik itu pressing secara zonal maupun pressing secara individu gitu dari strikernya Semen Padang gitu, yang di depannya ada Muhammad Ridwan dan Rosad gitu. Barisan sayapnya pun sama, jadi mereka benar-benar semuanya fokus untuk zonal marking, menutup celah Persib melakukan build up dan menerapkan pertahanan low block gitu ya. Jadi sangat-sangat dalam, dan Persib ini dijebak dalam tanda kutip ketika bola masuk ke kotak penalti gitu. Jadi Semen Padang sangat mengantisipasi pergerakan-pergerakan Persib ketika bola sudah sampai kotak penalti. Nah, sebelum bola sampai kotak penalti, Persib benar-benar diberikan keleluasaan untuk memegang kendali possession. Bahkan di 20 menit awal pertandingan itu possession Persib sampai 80 ke atas gitu ya dibandingkan dengan Semen Padang. Ini bukti bahwa Persib sangat mendominasi. Persib pemain-pemain sangat bebas untuk melakukan progresi, mau itu ke sayap, mau itu ke tengah, itu juga pasti tembus di babak pertama. Tetapi mentoknya adalah ketika bola nyampe ke kotak penalti, ketika pemain-pemain Persib hendak melakukan finishing ya, saat mau mengeksekusi sebuah peluang itu menjadi sebuah shoot on goal, di situ baru pemain Semen Padang aktif untuk menutup atau memblok tendangan-tendangan dari pemain Persib Bandung gitu. Walaupun tidak sempurna, tetapi karena dilakukan berulang-ulang gitu dan peluang-peluang yang Persib dapatkan pun banyak yang terbuang, jadinya ya si Semen Padang ini dapat kepercayaan diri untuk terus semangat gitu ya melakukan defense yang lebih baik lagi gitu. Jadi ini juga salah satu konsekuensi ketika serangan-serangan kita gagal atau peluang yang emas itu terbuang, baik itu oleh kesalahan-kesalahan kecil atau yang memang sifatnya apes aja gitu, kayak Ciro Alves yang memang di depan gawang ketika Diki Indriana juga udah
out of possession, itu bolanya malah ke atas gitu. Itu memang cukup apes juga ya untuk Ciro Alves. Lalu peluang-peluang lainnya banyak didapatkan oleh Mailson, baik itu dari pergerakannya di sisi kiri maupun ketika dia sedang tidak pegang bola ya. Ketika dia bergerak dari sisi kiri itu dia banyak diberikan keleluasaan gitu untuk tidak terlalu dipressing dan memberikan crossing ke kotak penalti. Memang yang pernah kita ungkapkan bahwa Mailson ini kayaknya memang lebih enak atau lebih punya kontribusi ketika tampil di sayap, dan memang seperti itu gitu. Jadi Mailson bisa mengirimkan crossing-crossing yang secara bobot passing lumayan oke ke kotak penalti. Cuman yang jadi mentok adalah tidak ada target man di kotak penalti gitu ya. Jadi bola-bola yang Mailson kirim itu tuh enaknya banyak yang di finishingnya tuh enaknya harusnya disundul gitu. Tapi kemarin ya tidak ada target man, tidak ada David da Silva gitu. Jadi harusnya Mailson pun bisa lebih mengerti ya bola-bola yang diinginkan oleh Ciro Alves gitu kan, lebih kecenderung bola-bola yang mendatar atau bola-bola yang bergerak di belakang back-back lawan, terus Ciro coba nipu gitu ya, untuk mencocok bola, mencuri bola gitu di antara back-back lawan, ketimbang bola-bola yang harusnya di finishing dengan disundul gitu. Itu kan bola-bolanya David da Silva biasanya. Nah, selain dari Mailson, di sisi kanan pun Beckham Putra aktif untuk melakukan crossing-crossing. Nah, kalau dari Beckham ini justru crossing-crossingnya lebih mendatar tadi gitu ya. Dan ada peluang di mana ada crossing yang udah enak dari Beckham, tetapi Mailson telat sepersekian detik untuk tap in gitu ya. Dan di sini juga salah satu kritikan yang kemarin lumayan banyak disampaikan adalah Mailson ini kurang aktif dalam pergerakan tanpa bolanya gitu ya, untuk mencari ruang di tiang kedua gitu. Jadi banyak momentum-momentum crossing utamanya dari sisi kanan, dari sisinya Beckham Putra yang gagal dilesakkan oleh Mailson yang telat untuk maju gitu. Jadi banyak mikir, banyak mengambilan keputusannya yang cukup lambat dari Mailson untuk bergerak tanpa bola. Akhirnya ya tadi momentum-momentum serangannya patah gitu loh, dan nggak jadi sesuatu yang membahayakan gawang Semen Padang. Ditambah Diki Indriana juga di sini kemarin cukup tampil oke, menggagalkan peluang-peluang Persib. Salah satu peluang emas lainnya adalah peluang Gustavo Franca di corner kick ya, menjelang akhir dari babak pertama, yang itu sundulan udah oke banget, udah cukup kencang, tapi ya posisi Diki Indriana pas untuk melakukan save atas sundulannya Gustavo Franca. Sisanya berulang, peluang-peluang Persib tercipta lewat yaitu tadi skema-skema crossing gitu, yang mungkin instruksi dari Bojan Hodak adalah banyakin crossing dan menciptakan chaos di kotak penalti, menciptakan kemelut yang mana di awal tadi memang berhasil dilesakkan 1 gol oleh Ciro Alves gitu ya. Tapi ya selanjutnya Semen Padang berhasil mengantisipasi serangan-serangan dari Persib Bandung. Meskipun Persib sangat mendominasi secara possession ya, dan Semen Padang pun nyaris di babak pertama tidak ada peluang yang berarti. Untuk mendapatkan possession saja Persib cukup cepat melakukan counter pressing untuk mendapatkan kembali possession dan mengalihkan menjadi serangan gitu. Tetapi ya itu tadi, banyak banget peluang yang terbuang gitu. Lanjut di babak kedua, di sini Padang mulai merespon dari taktik Persib di babak pertama gitu, memasukkan Michibuchi yang sebenarnya udah dimasukkan lebih dulu di babak pertama gitu. Tetapi di babak kedua ini si Ryohei Michibuchi ini lebih banyak diinstruksikan untuk run at defense gitu ya, untuk mencoba dribbling, mencoba lebih menusuk lagi. Secara individu juga dia punya kecepatan dan punya skill dribbling yang cukup oke. Dan di sini Semen Padang pun mencoba sesekali melakukan build up secara direct gitu ya, bola langsung diarahkan ke sayap, baik itu ke Michibuchi maupun ke Galapagamo. Terus di situ Padang langsung melakukan crossing. Jadi skemanya dari Padang ini nggak rumit gitu ya. Yang penting bola direct, bola nyampe dulu ke depan. Ketika udah mulai ada di sayap gitu langsung dikirim ke kotak penalti secepat mungkin gitu. Jadi tidak banyak passing-passing yang dilakukan saat progresi. Yang penting bola nyampe dulu ke pemain sayap gitu. Di babak kedua tuh sepertinya instruksi si Eduardo Almeida sesederhana itu, sampai pada akhirnya terjadilah counter attack yang cukup cepat ketika Terone Del Pino memegang bola yang direbut oleh pemain Padang.
Terus bola dikirim ke Ryohei Michibuchi, dan Michibuchi juga langsung direct ke Galapagamo yang ternyata langsung melakukan placing header yang akurat ya ke kanan gawang dari Teja Pakualam. Sebenarnya ini memang secara power dari sundulannya nggak terlalu kencang, tapi terarah dan mungkin nggak ketebak ya gitu, karena dia melakukan kayak agak diving begitu, dan ya mungkin dari pemain-pemain Persib mengira ini bola dari Michibuchi ini akan dikontrol, tapi ternyata langsung disundul gitu, dilakukan placing header oleh Galapagamo, dan secara mengejutkan Semen Padang bisa menyamakan kedudukan dengan satu peluang aja gitu loh. Dan pada akhirnya pun kan di pertandingan ini Semen Padang hanya mencatatkan 2 shot on target gitu ya, lewat skema counter attack tadi. Sementara untuk skema defense-nya Semen Padang kurang lebih masih sama dengan babak pertama. Dia tidak melakukan pressing, fokus di zona masing-masing, low block, gak terlalu agresif, jadi bener-bener hanya fokus bertahan, yang mana sebenarnya itu capek ya gitu, selama 90 menit menerapkan taktik defense dan dibombardir gitu loh oleh tim yang bermain dengan cepat. Tetapi salut untuk Semen Padang yang ternyata bisa cukup bikin pemain Persib sangat frustrasi, sakit kepala gitu ya. Dan dia fokus defense selama 90 menit. Ini kredit juga ada untuk pemain Korea dia ya, Min Yu dan si Martic-nya, duet back tengahnya ini kemarin bermain sangat bagus, commanding areanya bagus gitu, dan mereka tenang juga gitu. Ditambah Dodi Alek Vanjin yang di sisi kanan juga tampil lugas gitu loh. Jadi memang taktik defense dieksekusi dengan baik oleh lini pertahanan sama Semen Padang gitu. Sementara Persib masih melakukan progresi yang sama dengan babak pertama, cuman di pertengahan babak kedua pendekatannya sedikit diubah ya, ketika di situ masuk beberapa pemain pengganti, masuk David Da Silva, masuk Ferdiansyah Cecep gitu, terus masuk juga Adam Alis di situ. Adam Alis untuk memperkuat lini tengah, untuk biar si possession itu bisa semakin terjaga, dan untuk mematahkan counter attack. Makanya kita jarang melihat Adam Alis punya kontribusi di penyerangan ya untuk pertandingan kemarin. Dan Ferdiansyah di sini juga kemarin beberapa kali melakukan skill individu ya, gocek dribbling sendiri, 1-2 pemain lewat dan menjadi peluang. Cuman ya memang kepedean Ferdiansyah ini yang mungkin perlu harus ditingkatkan lagi, karena dia baru bisa melakukan itu tuh justru ketika menit 85-an ke atas. Jadi ketika kita mentok, banyak peluang terbuang gitu, banyak shoot yang diblok, ya mungkin jawabannya adalah mencoba berspekulasi dengan skill individu seperti yang dilakukan oleh Ferdiansyah Cecep gitu. Karena ketika Ferdiansyah ini melakukan dribbling gitu untuk melewati pemain, itu 1-2 pemain tuh ketarik gitu, bahkan bisa sampai ke 3 pemain, dan di situ yang akan menghancurkan organisasi pertahanan si Semen Padang ya kemarin gitu. Jadi mungkin untuk nextnya ketika lawan klub-klub yang bermain sangat defense seperti ini ya, low block dan sangat numpuk pemain-pemain di kotak penalti, skill-skill individu bisa menjadi jawaban. Dan tentunya long shot ya. Kalau long shot itu beberapa kali dilakukan, tapi belum ada yang sesempurna Mark Klok waktu di awal babak pertama saat terjadi gol ya, bola muntah yang dilesakan sama Ciro Alves. Nah, total dari banyaknya peluang yang terbuang tadi, Persib total shot on targetnya ada 7 shoot on target, yang mana secara XG pun ini seharusnya punya nilai XG yang cukup tinggi ya. Jadi dari 7 ini hanya 1 yang gol ya, sisanya tadi berhasil dimentahkan oleh Diki Indriana gitu. Dan ya inilah peluang-peluang yang terbuang. Dan total passing Persib pun di sini 629 passing berbanding terbalik dengan 264 passing yang diciptakan oleh Semen Padang. Berarti hampir 1/3-nya gitu ya. Persib mencatatkan passing, bukti bahwa Persib mendominasi permainan dan mengontrol lini tengah gitu. Dengan total passing sukses di sini ada Mark Klok, Nick, Gustavo, Dedi, dan Edo gitu. 5 besar pemainnya ini semua dari Persib Bandung gitu. Yang mana itu tadi gitu, Semen Padang bahkan sampai pertandingan selesai pun tidak banyak melakukan pressing gitu, tidak ya itu tadi, hanya fokus untuk defend, dan taktik mereka sangat-sangat berhasil untuk menahan Persib Bandung dan membuang 2 poin ya gitu. Harusnya kita bisa mendapatkan 3 poin, tetapi ternyata menjadi gagal gitu loh ya.
kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang di sini banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan untuk tim. Pertama untuk Bojan Hodak, catatannya adalah kenapa mengubah the winning team gitu ya. Setelah sebelumnya enak bermain dengan 3 back gitu, formasi 3-4-3, kembali diubah lagi jadi 4-2-3-1. Ya walaupun sebenarnya kita memang mendominasi pertandingan gitu ya, mengontrol lini tengah juga ya, karena hasilnya aja 1-1 makanya ada kritikan soal formasi yang diubah ini. Sebenarnya kalau kemarin menang ya memang formasi 4-2-3-1 ini memang cocok untuk mendominasi lawan yang secara materi kita lebih superior dibandingkan dengan lawan tersebut gitu. Dan karena dengan formasi ini kita bisa lebih megang possession gitu ya, bisa lebih kontrol lini tengah, dan memang kejadiannya seperti itu gitu. Tetapi eksekusi peluangnya yang masih belum baik gitu. Lalu kritikan yang kedua yang banyak saya baca adalah kritikan ke Mark Klok, dan memang ini juga yang saya rasakan ketika menonton ya. Klok meskipun dia mencatatkan successful passing yang cukup banyak, yaitu senilai 70 passing, tetapi justru Klok dinilai underperform gitu ya, karena fun fact-nya gitu, bukan fun fact ya, sad fact gitu. Fakta mengejutkan, fakta sedihnya adalah ketika Klok main justru kita tidak mendapatkan poin penuh gitu. Ini bukti kalau Klok saat ini sedang menurun performanya, dan kita kemarin mendapatkan 3 poin justru dengan duet pivot Tyrone Del Pino bersama Deddy Kusnandar gitu ya. Ketika Tyrone dipasang sebagai nomor 8 agak lebih dalam, kemarin justru bisa mengeksekusi perannya lebih baik dibandingkan dengan Klok yang cukup di pertandingan kemarin gerasa gerusuk gitu ya, banyak hilang momentum dan salah passing gitu. Sekali lagi ya, tadi dia memang mencatatkan 70 successful passes yang menjadi tertinggi di pertandingan ini, tapi di sisi lain juga dia banyak melakukan gagal passing yang sebenarnya momentumnya enak, seperti untuk dia mencari umpan terobosan gitu ya ketika ada sayap yang bergerak. Terus juga bolanya gampang direbut gitu. Lalu ya tendangan-tendangannya ya gitu yang banyak kurang oke lah. Itu standar Klok tuh kita tahu nggak seperti itu gitu. Dan kemarin di beberapa pertandingan terakhir justru lini tengah secara tempo pun Klok nggak semegang biasanya gitu ya. Makanya kita berharap di next match-nya Klok dan Deddy ya bisa klop kembali gitu ya, bisa enak lagi gitu ya. Ini pemain berkelas masih harusnya underperform 1-2 pertandingan, nextnya bisa bangkit lagi, dan kita harapannya memang seperti itu sih. Jadi ini hanya kritikan aja sih, bukan untuk menghujat atau apa, cuman memang faktanya Klok dinilai underperform seperti itu. Lalu Ciro Alves yang mentok gitu ya, kemarin secara pergerakan stuck, dikantongin Dodi Alek Vanjin gitu, dan ya manuver Ciro ini udah sangat ketebak gitu untuk di back-back sayap di Liga 1 gitu ya. Apalagi untuk di ACL, walaupun sebenarnya di ACL juga nggak banyak berhadapan dengan Ciro, tapi pergerakan-pergerakan Ciro juga udah bisa ditebak dan gampang diantisipasi oleh lawan seperti itu. Jadi Ciro harus bisa bermain lebih simpel sebenarnya, melakukan kombinasi-kombinasi passing, nggak banyak kocek-kocek yang pada akhirnya menghilangkan momentum gitu loh, dan kurangi marah-marahnya mungkin ya, karena kadang itu yang bikin dia juga jadi kurang fokus gitu ya, seperti itu. Jadi Ciro pun saat ini belum bisa menjadi jawaban ketika Persib sedang deadlock di satu pertandingan gitu. Malah yang menjadi jawaban itu justru pemain-pemain yang di luar line up utama ya, seperti kemarin Ferdi gitu ya, Ferdi yang sedikit banyak bisa melakukan perubahan gitu. Terus Etam juga ya tentunya dengan kreativitasnya kemarin, cuman ya memang ini finishingnya kemarin yang menjadi PR. Terus David Da Silva juga kemarin deadlock, tetapi ini bisa dipahami kalau David dijaga 2-3 pemain Padang, dan David itu biasanya sangat aktif ketika pas fase transisi ya, ketika fase counter attack. Nah masalahnya kemarin Persib tidak punya banyak ruang gitu untuk David bisa explore, mendapatkan bola gitu. Terus yang kedua adalah Persib juga tidak banyak peluang untuk melakukan counter attack
Kenapa? Karena ya si Padangnya nggak nyerang gitu. Jadinya mau counter attack gimana kalau lawannya aja nggak melakukan inisiasi serangan gitu. Kalaupun sekalinya nyerang juga temponya lambat dan bola terebut itu ya tidak ada kesempatan untuk Persib melakukan counter attack. Jadi memang kelebihan kita berhasil diredam oleh Semen Padang dengan baik gitu. Jadi Semen Padang tahu bahwa senjata Persib adalah counter attack, ya maka Persib dibikin nggak bisa counter attack gitu. Dibikin nggak bisa counter attack-nya ya dengan ya si Padang tidak melakukan serangan. Ini mind blowing sih gitu. Biasanya tim yang jaga counter attack ya counter attack-nya diredam gitu supaya nggak jalan. Tapi ini dibikin nggak bisa counter attack-nya dengan si lawannya memang nggak banyak nyerang gitu. Jadi ini cukup mind blowing ya, taktikal dari Eduardo Almeida ini. Salut banget. Ternyata Persib cukup ketar-ketir gitu ya melawan Semen Padang yang memang mohon maaf ya secara tidak langsung gitu ya, karena di matchday sebelumnya Semen Padang dibantai oleh Dewa 8-1, mungkin kita juga semua jadi berekspektasi kalau Persib bisa melakukan hal yang sama dan bisa menjadi kemenangan mudah. Ya ini juga jadi pelajaran ya untuk kita semua untuk memanage ekspektasi supaya tidak jumawa, supaya tidak underestimate gitu ya, supaya bisa memandang kalau setiap pertandingan itu sulit gitu, setiap pertandingan itu adalah final. Biasanya kan Persib juga suka pasang campaign seperti itu ya, 7 laga final gitu. Nah ini ketika kita udah menghadapi format liga yang seperti ini, poin-poin melawan Semen Padang atau melawan siapapun klub yang dinilai sedang underperform itu menjadi penting gitu. Jadi ketika terbuang itu juga suatu saat akan kita tahu dampaknya gitu ya. Membuang poin seperti ini gitu di Liga Inggris gitu, Arsenal juga membuang peluang, membuang poin, pada akhirnya kesalip hanya beda 1 poin gitu. Itu kan jadinya ada penyesalan yang mungkin akan terus diingat gitu ya. Dan memang secara selisih gol pun kemarin Persib kalau bisa menyelesaikan peluang dengan klinis harusnya bisa banyak memperlebar ya selisih gol di klasemen saat ini. Gitu sih. Jadi ya maaf ya masih nyesek. Jadi ya mudah-mudahan Bobotoh juga bisa segera recover ya dari nyeseknya pertandingan melawan Semen Padang ini, dan kita bisa bounce back nanti after international break di Liga ya. Baru main lagi tanggal 22 melawan Borneo FC. Ini juga laga yang sangat penting karena Borneo adalah title contender juga, yang mana saat ini memuncaki klasemen ya setelah kemarin menang gitu dengan 21 poin dan hanya terpaut 1 poin dari Persib Bandung, dimana kalau kita nanti berhasil menang kita bisa berpeluang untuk mengkudeta posisi puncak klasemen, dengan catatan Persebaya Bali itu tidak meraih hasil maksimal seperti itu. Jadi ini laga yang sangat penting, dan sebelum laga ini juga kita akan tandang dulu ke Lion City Sailors gitu ya di minggu depan, di hari Kamis ya kalau nggak salah. Dan ini juga menjadi laga hidup mati juga ya. Kalau Persib membuang poin lagi di ACL, maka say goodbye, kita ikhlaskan gitu ya. Kalau ternyata kita memang benar masih belum siap berlaga di level Asia seperti itu. Oke, terima kasih untuk review pada kali ini. Yang buat yang udah nonton, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel YouTube Mata Persib, nyalakan lonceng notifikasinya, follow sosial media Mata Persib di Spotify, di Instagram, di TikTok, dan jangan lupa juga untuk ramein komen ya. Kita diskusi kalau ada pandangan-pandangan lain, argumen-argumen lain dari teman-teman, feel free untuk ramein di kolom komen seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mood yang mungkin agak kurang enak ya, karena pertandingan ini dari tadi kayaknya saya banyak menghela nafas gitu ya. Ya seperti itu. Sampai jumpa lagi di review match selanjutnya. Hidup Persib.